Kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hampir 1 tahun kita belajar dari rumah. Rasanya gimana ya teman-teman? Aduh, hari ini alhamdulillah Kak Damar bisa menyapa anak-anak dan sahabat-sahabat Kak Damar yang ada di mana? MI Muhammadiyah Karanganyar. Kak Damar masih ingat tuh waktu bercerita di sana. Wah, muridnya banyak banget dan luar biasa karena memang sekolah yang jadi sekolah favorit yang ada di Karanganyar ya. Sukses selalu untuk MI Muhammadiyah Karanganyar. Nah, teman-temanku yang luar biasa, hari ini Kak Damar diminta oleh beliau Bunda Sartini untuk berbagi cerita di tengah pandemi, terutama setelah teman-teman mungkin merasakan kejenuhan yang luar biasa dan mengalami istilahnya pelajaran yang benar-benar menguras segala sesuatunya, ya pikiran, ya tenaga, ya waktu yang harusnya bisa bertatap muka di sekolahan, tapi harus belajarnya di rumah. Dan kemarin teman-teman habis melaksanakan untuk PAS ya, nah sekarang sudah waktunya untuk kelas meeting. Nah hari ini tepat di bulan Desember, Kak Damar akan membagikan sebuah cerita yang luar biasa, yang mana cerita hari ini akan mengangkat tema malaikat tanpa sayap. Teman-teman pasti sudah tahu ya siapakah wanita itu? Iya, betul sekali. Wanita itu bernama Ibu, bernama Mae, bernama Mother, Umi ya. Jadi apapun panggilan kalian, yang pasti itu adalah malaikat tanpa sayap yang senantiasa memeluk erat teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di manapun kalian berada, terutama di MI Muhammadiyah Karanganyar. Baik, sudah siap hari ini mendengarkan cerita? Coba yang punya tangan kanan boleh diangkat, yang punya saja ya. Oke, diangkat, bisa putar-putar-putar, ikuti dengan cepat. 1, 2, 3, pegang pipinya di sini. Kenapa pipinya pegang di sini ya? Oke, baik. Hari ini judulnya adalah Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah utama bagi anak-anak. Baik, kita mulai ceritanya. Di pagi yang cerah di Karanganyar, anak-anak MI Muhammadiyah Karanganyar bersiap dan bergegas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran daring atau dalam jaringan yang dilakukan di rumah. Nah, Siva hari itu bangun di pagi hari seperti biasanya. Siva merasa setiap hari dia seperti melakukan kegiatan yang menjenuhkan atau monoton. Kenapa? Karena dia tidak bisa berinteraksi secara langsung bersama dengan teman-temannya karena harus dilakukan pembelajaran dari rumah. Siva pun bersedih. Kapan pandemi ini harus berakhir? Aku sudah sangat kangen sama teman-temanku. Semenjak aku naik kelas 4, aku belum pernah ketemu sama teman-temanku. Apalagi aku juga belum pernah ketemu sama Bu Guru. Ya Allah, kapan sih pandemi ini akan berakhir? Siva bergumam sendiri. Nah, hari itu Siva pun pergi keluar untuk segera mandi di pagi hari dan bergegas untuk melaksanakan sholat subuh. Hari itu Siva merasa bosan sebosan-bosannya karena dia rutinitas aktivitasnya setiap pagi belajar, siang belajar, sore belajar, malam belajar lagi, tiada hari tanpa belajar. Membuat Siva ini jadi merasa kenapa sekolah ini jadi membosankan. Ya mau gimana lagi, karena memang pembelajarannya hanya bisa dilakukan seperti itu. Tapi
Belum tentu juga ya pembelajaran bisa membosankan andai para guru-guru jadi lebih kreatif dalam menentukan mata pelajaran atau pembelajaran apa yang menarik untuk anak-anak di masa pandemi. Karena kan sejatinya pembelajaran daring bukanlah distribusi tugas setiap hari, melainkan pembelajaran di dalam jaringan yang bisa kita lakukan dan bisa kita evaluasi dengan memanfaatkan lingkungan terdekat dari anak tersebut. Karena kita tidak bisa menyamaratakan pendidikan ketika mereka belajar di rumah, terutama dengan orang tua yang berbeda. Untungnya si anak tadi yang namanya Siva mempunyai seorang ibu yang sangat penyabar sekali. Ya, hari itu Siva ditanya sama ibunya, "Dok, kamu kenapa ini? Kok tumben wajahnya cemberut gitu?" Iya, Bu. "Kenapa?" Gini, Bu. Aku udah bosan belajar terus di rumah. Latihan, kapan sih aku bisa belajar di sekolahan seperti biasanya? Ibunya pun hanya tersenyum sambil berkata, "Tenang, sabar. Mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, ini semua bukan keinginan kita. Ini semua di luar batas pengendalian kita sebagai manusia biasa. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala." Tapi, Bu, Ya udah, kamu nikmatin aja ya. Sekarang kamu sedang tes ya. iya, Gimana hari ini, sudah siap? udah. Semangat dong. Semangat, Semangatnya masa kayak gitu? Semangat gitu dong. semangat, semangat, semangat. Loh, kok anak ibu malah nangis? Bu, aku tuh bosan banget setiap hari hanya lihat kertas, bolpen, kertas, bolpen, kertas, bolpen. Aduh, lagian ibu ya tiap hari ya selalu, "Adik belajar, Dek sini tak temenin belajarnya. Adik, ayo belajar lagi, Dek belajar lagi." Kenapa ibu nggak pernah, "Dek main dulu sana, biar seneng sekali-kali dong. Anak ibu biar seneng, nggak cuma belajar terus." Kayak gitu nggak pernah. Maunya gitu. Iya, Bu, kan hak anak itu salah satunya bermain. Makanya ibu jangan menuntut aku harus pinter. Tapi aku nggak pernah diajak untuk bahagia. Oh, harus ya nak? Iya, Kenapa? aku lupa kemarin kata kakek, yang pertama itu kita harus bahagia. Karena, nanti aku tanyain sih sama kakek. Ya udah, tapi sekarang belajar lagi ya. Ibu aku bosan. Boleh nggak kalau nanti aku nilainya bagus, aku dibelikan handphone? Masa sekolah hanya demi sebuah handphone? Kan ibu harusnya memotivasi aku sebagai seorang anak. Tapi kan motivasi tidak harus memberikan atau menuruti apa yang kamu inginkan. Karena belum tentu itu apa yang kamu butuhkan. Emang usiamu berapa sekarang? 10 tahun? Tuh kan, 10 tahun handphone, gadget itu boleh diakses oleh anak sebenarnya harus di usia 13 tahun. Karena sebelum itu tugas orang tua menemaninya dalam belajar. Tapi bukan, Bu, sekarang kan pembelajarannya dengan handphone. Iya betul. Terus kamu minta handphone buat apa nak? Buat main games. Nah kan bukan untuk pembelajaran. Enggak. Kalau untuk pembelajaran kan ibu sudah punya. Ibumu selalu gitu, pelit. Loh, kok ibu pelit? Iya, habisnya ibu nggak mau beliin aku handphone. Bukan tidak mau. Belum. Karena ibu pasti nanti akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Tapi sementara kan kamu masih bisa pakai handphonenya ibu. Aku nggak mau. Kenapa? Nggak ada gamenya. Kan ibu udah bilang, hati-hati kalau sampai kamu kecanduan game. Aku sebel sama ibu. Nggak boleh gitu. Aku sebel sama ibu. Aku nggak mau belajar. Aku nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Loh.
Kok jadi nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau belajar? Duh, kalau kayak gitu anak ibu nanti nggak cantik dong. Biarin. Loh, kok biarin? Habisnya ibu nyebelin gak mau beliin aku handphone. Ibu bukannya nggak mau, belum. Ibu sebel. Aku hari ini mau males-malesan belajarnya. Nanti kamu nilainya jelek lagi. Lagian matematikamu juga kan nilainya berapa tuh? 4 kan kemarin yang pas sebelum naikkan kelas? Ibu berapa? Ibu dulu 3. Lah ibu aja 3, berarti kan aku nurun dari ibu. Tapi kan ibu menyekolahkan kamu supaya nilaimu baik, nilaimu bagus. Ibu. Tuh anaknya Pak siapa itu? Pak Soleh ya, si Ilham, nilainya bagus. Kemarin ibu tahu loh, matematikanya 9 loh. Bahkan bahasa Indonesianya dapat nilai 10, bahasa Inggrisnya juga dia bagus, IPA-nya juga bagus. Masa kamu kalah sama anaknya Pak Soleh, Dek? Nah, ibu juga. Aku kan susah kalau ketemu matematika. Iya, kamu sukanya gambar, sukanya malah nyanyi. Memangnya kamu ini gimana sih, Dek? Ya nggak gimana-gimana, memang aku sukanya gitu. Kamu itu memang aneh. Masa disuruh belajar aja susah? Ya udah aku sebel sama ibu, aku nggak mau belajar. Nanti rugi loh kamu, nilaimu jelek. Ya udah aku mau belajar, aku nanti mau ngerjain tugas, tapi aku nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Nggak mau sholat, nggak mau ngaji? Dek, jangan gitu dong. Ibu abisnya nyebelin sih. Ibu tidak sebel, tapi maaf, ibu memang belum bisa memberikan apa yang kamu inginkan saat ini. Nah, teman-teman ada nggak nih yang di rumah kalau minta sesuatu sambil memaksa dan ngancem? Ada yang ngamuk, ada yang nangis, ada? Semoga tidak ya teman-teman. Kasihan dong ibu kita ya. Akhirnya Mbak Siva ini pergi meninggalkan ibunya di pagi hari. Dia mau tes, tapi dia tesnya cuman ogah-ogahan. Setelah itu dia selesai, laporan lah dia sama ibunya. Bu, aku udah selesai tesnya. Ya udah, sekarang belajar lagi ya. Nggak mau? Terus? Aku mau main aja. Adek, sekarang ini sedang pandemi. Banyak tuh di luar sana virus-virus, kan kamu nggak lihat. Ya terus kenapa? Adek mau di rumah aja, kalau nggak penting nggak usah keluar. Tuh kan nggak boleh lagi. Aku kan udah pakai masker, aku kan udah mencuci tangan, aku kan juga nanti mau jaga jarak. Iya betul teman-teman ya, di rumah ketika kita ada di dalam rumah atau melakukan aktivitas dimanapun, kita harus memaksimalkan minimal 3M. Menjaga kesehatan dengan cara apa? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah teman-teman jangan lupa ya, itu setiap hari dilakukan sebagai sarana untuk kita mencegah virus menular pada siapapun ya. Itu bagian dari prokes atau protokol kesehatan. Oh iya teman-teman, lanjut ya ceritanya ya. Tepuk 1. Oke, lanjut. Akhirnya Mbak Siva pun pergi meninggalkan ibunya. Ibunya juga sedih. Ya, anak zaman sekarang udah beda dengan anak zaman dulu. Mungkin pendekatannya saja yang harus beda ya. Tapi bagaimana ya? Atau nanti aku coba tanya sama kakek aja deh. Akhirnya si Siva sehari itu melamun. Siva, kamu lagi apa? Aku lagi sebel sama ibu. Wih, kenapa kamu sebel? Habis ibu nggak mau beliin aku handphone. Waduh, terus? Ibu juga suka banding-bandingin aku sama anaknya Pak Soleh. Sama siapa? Ilham? Memangnya kenapa? Ilham kan nilainya bagus, paling bagus di kelas kita. Memang para orang tua paling suka kalau banding-bandingin kekurangan anak kita dengan kelebihan anak orang lain.
Aku juga sama. Memangnya kamu juga iya, Ki? Iya, Gimana ibu atau ayahmu? semuanya pada bilang, kamu itu sukanya lari-larian, gak bisa anteng, main bola, panjat pohon. Makanya kamu nanti pesan mau jadi apa, suruh belajar susahnya minta ampun. Padahal aku bisa belajar kalau aku sambil gerak, aku sambil naik pohon. Kadang juga aku harus sambil lari-larian. Memangnya kenapa? Aku juga bingung kalau aku disuruh duduk memperhatikan kayak gini. Kadang aku malah stres, kadang aku juga malah nggak tahu harus pikirnya gimana. Tapi anehnya kalau aku sambil lari-lari kadang lompat-lompat, itu pelajaran bisa mudah banget aku hafalin. Masa sih? Iya. Ah, kamu bohong. Kamu nggak percaya sih? Kalau aku tuh harus tenang, nggak ada gangguan. Aku bisa ya. Tapi aku nggak bisa, aku tuh harus lari, aku kadang harus main sambil bola, kadang naik di atas kerbau atau kambing, kayak gitu tuh aku bisa. Ah, aku juga bingung. Aneh kamu ini. Makanya kakek pun akhirnya datang. Kakek pun berjalan melihat dua anak sedang asik bercengkerama. Ini cucu-cucu kakek ini sedang apa? Kok asik banget? Kakek dari mana? Kakek habis dari masjid. Loh, ini jam berapa kok kakek dari masjid? Kan tadi udah subuhan, Kek. Ya, kakek kan bablas di masjid. Terus sambil bablasan tari sampai hari ini tadi barusan sholat duha. Sholat duha? Lah iya, ini kalian sedang asik apa ini? Bukannya kalian sedang tes, ayo. Kenapa kok malah nggak belajar ini? Kakak, aku tuh sebel setiap hari selalu dibanding-bandingin sama ibu, sama anaknya Pak Soleh. Kamu juga, Ki? Iya, Kek. Katanya, aku Ki, bocah dablek, biying nakal dendeng, ganjret kok gangsingan, ora iso anteng. Kadang ibu kalau marah sampai kayak mak lampir, medeni, Kek. Ya, ini kakek mau kasih cerita nih sama kalian. Mau seperti apapun ibu kalian, perlakuan apapun, itu adalah wujud kasih sayang orang tua, terutama ibu. Kenapa ibu kasih sayangnya seperti itu? Ya, mungkin karena ilmunya ibu hanya bisanya sebatas itu. Makanya yang ia lakukan, ya mungkin hanya seperti yang kamu alami, teman-teman. Ya enggak? Tapi kan sebel juga tuh kalau kayak gitu. Iya, Kek. Gak boleh sebel. Al-ummu madrasatul ula. Apa itu, Kek? Ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Masa ibu sekolah, Kek? Maksudnya, Masa ibu jadi sekolahan? loh kamu gak percaya nih. Sekarang saya tanya nih, bu gurumu bisa nggak ngelahirin kamu? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa, kakak ini aneh-aneh aja. Lah, yang ngelahirin kalian siapa? Ya ibu toh. Ya ibu lah, Kek, masa bu guru? Nah terus apa hubungannya? Bentar, kakek belum selesai. Kalau kalian dilahirkan berarti sebelumnya dikandung toh? Siapa yang ngandung kalian? Ya ibu 9 bulan. Lah, itu masih ingat. Bisa nggak kalian mengandung ibu? Ya aneh kakek ini. Ya nggak bisa. Well, adalah kalian nggak bisa ngandung toh? Nggak bisa. Nggak bisa ngelahir ke ibu toh? Nggak bisa. Nah terus kira-kira, ayo tak takon ini, kalian itu waktu dulu lahir bisa langsung lari-lari seperti ini nggak? Ya enggak kakek, bayi itu saya main nangis. Yakin? Iya. Lah kalau nangis, kira-kira yang setiap hari gendong, nanangin kalian, nyuapin makanan, terus nyusuin kalian selama 2 tahun itu siapa? Ibu, Kek. Lah tuh ibu, setiap hari yang nyiapin sarapan kalian siapa? Ibu juga, Kek. Lah terus yang nyuci baju? Ibu, Kek. Lah sekarang apapun yang dilakukan oleh ibu, kira-kira kalian melihat nggak kebaikan itu? Tangan ibu berapa?
Dua, Kek. Tangan ibu 2, pagi hari nyiapin sarapan. Nanti kadang ada ibu yang membantu pekerjaan suami atau ayah kalian. Ada juga ibu yang mencuci piring, mencuci baju, menanak nasi, nyapu, ngepel. Segala sesuatu dilakukan oleh seorang ibu. Tapi itu belum tentu bisa dilakukan oleh anak, bahkan suami sekalipun. Dan itu kadang tidak ternilai harganya. Ya enggak? Iya sih, Kek. Nah, Rasulullah dulu pernah ditanya, "Ya Rasul, siapa yang harus dihormati di dunia ini? Ibumu." Yang kedua, "Siapa ya Rasul?" "Ibumu." Yang ketiga, "Siapa ya Rasul?" "Ibumu." Kenapa ibu sampai 3 kali, Kek? Ya karena memang ibu itu selalu harus kita muliakan. Pertama kali, satu-satunya manusia dan wanita yang luar biasa karena beliau diberikan izin oleh Allah yang mendapatkan ridho dan juga murkanya seorang anak tergantung ridho dan murkanya orang tua. Makanya Allah pun mengikuti ridhonya orang tua akan diikuti oleh ridhonya Allah. Makanya ridhonya Allah dan murkanya Allah bersama dengan ridho dan murkanya orang tua. Andaikan orang tua kita marah, apa yang akan terjadi? Apa, Kek? Itu bisa jadi doa. Makanya ini PR juga untuk ibu-ibu di rumah ya. Jangan sampai mengucapkan yang jelek. Lisannya dijaga ya. Hati-hati karena lisan kita adalah doa. Bocah ndablek, Biying, nakal, ganjret kok gangsingan, gede nih so nakal, ndablek biying. Jangan salahkan anak kita karena setiap hari kita doakan seperti itu. Lah, kakek ayo ikut nanti bilang sama ibu. Ya, ayo kita pulang ke rumah. Akhirnya pulang tuh kakek sama cucunya. Ibu, Udah pulang anak ibu. Bu, aku mau minta maaf boleh nggak sama ibu? Tumben, kenapa minta maaf? Ibu nggak pernah merasa kamu bersalah. Oh. Ya udah sini, ibu peluk sini. Makasih ya, Bu. Dipeluk. Ibu, Mbak, aku mau cerita. Ya sini. Kenapa ini anakmu tadi? Biasa Kek, minta handphone. Kan aku janji belum aku turutin saat ini. Tapi nanti ketika dia sudah saatnya. Kan tidak mungkin kalau aku sebagai seorang ibu atau orang tua menuruti setiap keinginan anak yang meskipun itu bukan kebutuhan anak. Lah gini, ibumu benar ini ya. Makanya Dek Cahayu, sekarang begini. Hal terpenting dari ibu dan anak itu adalah komunikasi. Karena selama ini jalinan antara ibu dan anak ini kurang di dalam komunikasi. Kenapa bisa seperti itu? Wahai orang tua, sekarang ini sudah bukan saatnya anak nurut sama orang tua. Lah terus apa yang harus dilakukan Kek? Saatnya bisa bekerja sama. Boleh main tapi belajar dulu. Boleh main tapi ngaji dulu. Contohnya seperti itu agar hak dan kewajiban anak berimbang. Tuh, dengerin. Nah kamu juga Dok ya, sekali kamu berani sama orang tuamu, kamu bahkan bilang gitu saja, dosanya udah gede banget nih. Bahkan haram hukumnya masuk surga seorang anak yang berani terhadap orang tuanya, terutama ibunya. Karena al-jannatu tahta adamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Andaikan kalian wahai anak-anakku pengen sekali nanti masuk ke dalam surganya Allah, bahagiakanlah ibu kalian, karena ibu kalian akan memintakan doa supaya kalian akan dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Dan ibu ya Kek, tidak boleh ya meminta anak dan memaksa anak harus menilainya bagus. Karena anak ini semuanya tidak pintar. Lah terus anakku nggak pintar Kek? Mereka lebih dari pintar, yaitu cerdas. Karena kecerdasan satu anak dengan anak yang lainnya tidak bisa disamakan, hasilnya pasti berbeda. Tapi dia memang senengannya gambar Kek. Ya karena anak yang seneng gambar itu kecerdasannya visual spasial. Dia gaya belajarnya adalah visual,
nggatekke anteng ora kena diganggu. Tapi temennya ini siapa kamu tadi namanya? Vicky, Kek. Kalau Vicky ini adalah anak kinestetik. Loh, emang beda, Kek? Ya beda. Jadi gaya belajar itu ada 3. Yang pertama visual, itu duduk anteng memperhatikan. Yang kedua adalah auditori. Dia harus sambil mendengar, sambil grememeng, sambil mengulang-ulang bacaan yang dibacakan gurunya. Dan yang ketiga ini adalah anak kinestetik yang seringkali dicap cah nakal, cah ndablek, cah piying, gogoke 5 detik ganjret kok gangsingan. Padahal Allah tidak menciptakan anak nakal, apalagi produk gagal. Mereka adalah anak-anak kinestetik yang kelebihan tenaga. Memang gaya belajar mereka harus sambil bergerak, karena mereka adalah anak yang tidak bisa diam. Begitu. Berarti stimulasinya harus dibedakan satu anak dengan yang lainnya. Oke ya, anak-anakku dan juga wahai orang tua MI Muhammadiyah Karanganyar. Demikianlah cerita dari kakek dan juga Kak Damar tentang Al-Ummu Madrasatul Ula. Ya, dalam cerita tadi menceritakan tentang bahwasanya kita sebagai seorang anak haruslah menjunjung dan menghormati orang tua kita dan juga tidak boleh menyakiti hati orang tua kita. Kita sebagai anak harus berjanji untuk memuliakan orang tua kita, terutama ibu kita. Karena al-jannatu tata adamil maha. Dan seorang ibu juga harus ingat bahwa anak zaman sekarang sudah berbeda pola pendidikannya dengan anak-anak zaman kita waktu dulu menjadi seorang anak. Ibu-ibu pernah jadi anak-anak, sedangkan anak-anak belum pernah jadi orang tua. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana memilih metode yang baik dan benar dalam pembelajaran untuk anak kita. Makanya jangan jauhkan anak kita dari Al-Quran dan hadis dan juga fatwa para ulama terkait dengan pembelajaran dan pendidikan pada anak. Orang tua boleh kalian bekerja mengejar yang namanya karir, tapi jangan sampai kita gagal mendidik anak kita, karena keberhasilan dan kegagalan seorang anak adalah keberhasilan dan kegagalan orang tua dalam mendidiknya. Terima kasih Kak Damar pamit. Terima kasih untuk anak-anakku di MI Muhammadiyah Karanganyar yang luar biasa dan para orang tua semuanya. Mulai sekarang berjanjilah dalam diri kita untuk menjadi orang tua yang baik dan benar serta cerdas mengajarkan ilmu dan adab pada anak-anak kita, supaya anak kita jadi anak yang berakhlakul karimah, qurrata ayun, cerdas bermanfaat. Terima kasih. Selamat Hari Ibu di bulan Desember ini, dan untuk anak-anakku tetap semangat belajar. Semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa belajar secara tatap muka. Terima kasih. Salam Kak Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, bye-bye. Sarang heo.